Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa walidina wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in. Khususan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, thumma ila Sayyidina Syekh Abdul Hamid bin Atha bin Umar rahimahullah, thumma ila Sayyidina Syekh Abdul Syekh bin Siddiq, thumma ila muallifai hadal kitab tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Jalalain, thumma ila rawah jami'a ulama wa habaibina wa ulama ila fuqahaina min masyarik al-ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qabilina qabil an-nawda wa syambar rahmah wal maghfirah wa iskinu al-jannah wa khtimu lana wa lakum bil hasanati khairin wa latana wa afiyah wa salahil aqibah wa nafa'na bihim bi'ulumihim wa yu'id 'alana barakat masarana fid dunya wal akhirah wa anna Allahi fahimuna ma fi hadzal kitab tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Jalalain fahman 'ilmiyan sahihan saliman nafi'an barakan hadiyan mafhuman mufhiman musiran murihan ala hadhihi as-salihah wa ala alihi wa salafana salam bi syafaati Rasulillah wa li qabuli kulli sulbi sayyidina Rasul wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits aw kama qala. Wa qala al-musannifani wal muallifani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin. Para jamaah salat subuh Masjid Asasul A'mal, khususnya takmir masjid, para alim, para asatid, para sahabat, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk kembali bertemu dengan salah satu bulan dari 4 bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, di mana kemuliaan bulan tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yakni kita berada di bulan Zulhijjah, bulan di mana seluruh muslim, mukmin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat seantero dunia yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk berkesempatan pergi ke tanah suci Haramain guna menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni menjalankan ibadah haji. Salah satu ibadah yang membutuhkan tenaga fisik luar biasa dan juga harus mendermakan
beberapa harta yang tidak semua orang bisa menunaikannya. Puji syukur alhamdulillah, bulan yang mulia itu ternyata kemuliaannya bukan hanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, melainkan baginda Nabi pun turut menguatkan kemuliaan bulan tersebut, khususnya bulan Dzulhijjah ini. Salah satu hadis ada yang mengatakan, ma min ayyamin ahabba ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadri. Salah satu keutamaan bulan Dzulhijjah, kata hadis, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digunakan beribadah di dalamnya yang melebihi kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, di mana setiap harinya dari 10 bulan tersebut puasa 1 hari, kecuali tanggal 10-nya ya, karena sudah hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa. Berarti setiap hari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 puasanya 1 hari, setiap harinya itu dinilai Allah seperti pahala puasa sunnah 1 tahun. Cukup 1 hari dinilai puasa sunnah 1 tahun. Dan qiyamul lailnya setiap malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dinilai pahalanya seperti qiyamul lail di Lailatul Qadar. Ini saking istimewanya bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari yang pertama. Kalau bulan Ramadan mempunyai keistimewaan yang lebih, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, itu bisa dicari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Dzulhijjah, kemuliaan tersebut bisa diraih dan diupayakan untuk bisa kita laksanakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Makanya di sini baginda Rasul menganjurkan umatnya yang sehat jasmani dan rohaninya tidak merasa terbebani, karena memang iman dan takwanya untuk berpuasa sejak tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau ternyata tidak kesempatan karena ada udzur, pekerjaannya berat, karena ada udzur, sakit dan lain sebagainya, ya tidak mengapa, karena hukumnya sunnah. Tapi bagi kita yang merasa dirinya sehat, zahir dan batin, pekerjaan sehari-hari profesinya tidak begitu berat dan melelahkan, rugi rasanya kalau anjuran puasa sunnah itu kita tinggalkan, mumpung masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin sempat sebagian warga net atau netizen bertanya-tanya, kapan kita puasa Arafah? Karena ternyata fakta di lapangan, awal bulan Dzulhijjah antara Saudi Arabia, di mana di sanalah tempat Bukit Arafah, di mana di sanalah praktek wukuf di Arafah, itu ternyata beda dengan tanggal 1 Dzulhijjah di Indonesia dan beberapa negara yang lainnya.
Secara ilmu astronomi atau dalam bahasa pesantren ilmu falak yang kemudian dipadukan dengan ilmu fikih, perbedaan tersebut terjadi sangatlah wajar. Jangankan yang beda negara antara Indonesia dan Saudi Arabia, yang di dalam Indonesia sendiri saja seringkali kita mendapati perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan di dalam menerapkan teori ilmu astronomi atau ilmu falak dalam masalah penetapan awal bulan. Dan itu sah-sah saja karena masing-masing mempunyai argumentasi dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, sering sekali kita mendapati perbedaan penetapan awal bulan, katakanlah Idul Fitri kemarin, antara NU, Muhammadiyah, pemerintah. Wajar, karena kalau Muhammadiyah teorinya itu di saat ketinggian hilal itu sudah 0, sekian, maka besok sudah masuk awal bulan baru. Kalau teori yang dipakai NU itu ada ketentuan batas minimal untuk bisa menetapkan awal bulan baru. Bukan hanya NU, yakni juga kesepakatan mayoritas ulama di negara Asia. Ketinggian hilal itu minimal 2,5 sampai 3 derajat untuk bisa diru'yah hilalnya. Walaupun ketinggian hilal sudah sampai 3 derajat, jika di lapangan terjadi mendung yang bisa menutupi wujudnya hilal dalam ketinggian hilal yang sudah 2,5 atau 3 derajat, jika mendung itu faktanya juga menutupi hilal, maka besok pun belum bisa ditetapkan sebagai awal bulan baru. Disinilah letak sering terjadinya perbedaan karena beda praktek dalam teori penetapan awal bulan antara satu dengan yang lainnya. Ini di dalam negeri, apalagi beda negara. Dan antara Saudi dengan Indonesia itu beda matlak. Matlak itu zona astronomi, di mana setiap ada perbedaan matlak, maka masing-masing mempunyai hak untuk melakukan penetapan tersendiri berdasarkan ijtihad ulamanya terkait awal bulan. Nah, ketika Saudi ternyata hari ini sudah hari Idul Adha dan Arafahnya sudah kemarin hari Sabtu, kapan kita puasa? Kita sebagai WNI, hukum fikih itu menetapkan di mana kita sedang berada, disitulah kita mengikuti hukum daerah di mana kita berada. Kalau kita kebetulan semua ada di Saudi Arabia, maka kita juga harus mengikuti hukum fikih yang ada di Saudi Arabia. Ketika kita ada di Amerika, maka kita juga harus mengikuti waktu dan penerapan hukum-hukum fikih yang ada di negara Amerika. Tidak boleh kita WNI tinggal di Mekah tapi mengikuti waktu Indonesia. Praktek ibadahnya mengikuti Indonesia. Seperti dulu saya punya teman ketika belajar di Libya, Timur Tengah, Muammar Gaddafi. Saya sekamar dengan teman saya dari Nigeria. Dia ketika di negaranya, sholatnya itu menghadap ke arah barat, agak miring ke kiri, karena memang kiblatnya ada di barat miring ke kiri. Begitu berada di Libya, dia tetap sholatnya mengarah ke barat miring ke kiri, karena dari kecilnya dia diajarkan kalau sholat itu menghadap ke arah barat miring ke kiri. Semestinya yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, yang tepat itu menyampaikan sholat kita warga Indonesia menghadap ke arah kiblat.
Kiblat itu tempat di mana Ka'bah berada. Kalau kita mengatakan kepada anak didik kita yang masih TK, SD, kalau sholat itu menghadap ke barat, begitu MTS, SMP, SMA, aliyah, tetap disampaikan sholat itu menghadap ke arah barat. Suatu saat dia sudah perguruan tinggi berada di negara yang lain, yang kebetulan negara itu berada di utaranya Ka'bah, semestinya dia harus menghadap ke arah selatan kalau sholat. Maka karena pemahaman dari awal katanya sholat menghadap ke barat, walaupun dia berada di negara yang di utaranya Ka'bah, dia akan tetap sholatnya menghadap ke arah barat, karena kurang pasnya kita menyampaikan bahasa penjelasan hukum tersebut. Maka mulai sekarang ayo kita biasakan menyampaikan ke anak-anak didik kita, bagi warga Indonesia yang tinggal di Indonesia, sholatnya menghadap ke arah kiblat. Kiblat adalah Ka'bah. Ka'bah tempatnya di Mekah. Kebetulan negara Indonesia berada di timurnya Mekah, maka sholatnya menghadap ke arah barat, agak miring sedikit ke arah kanan. Teman saya dari Nigeria, kasusnya hampir sama seperti itu. Kemudian saya ajak ngobrol pelan-pelan, akhirnya dia bisa menerima. Ya sekarang kita berada di Libya. Libya itu ada di baratnya Ka'bah, maka kita sholat menghadap ke arah timur. Saya pun pertama kali di sana agak canggung, tapi akhirnya menyadari, oh iya ya, negara Indonesia kan ada di timurnya Ka'bah, kalau Libya ada di baratnya Ka'bah, maka wajar kalau kita sholat menghadap ke arah timur ketika itu. Maka hal itu saya ceritakan kepada teman sekamar saya, agar supaya sedikit demi sedikit bisa memahami kalau sholat bukan menghadap ke mata angin, arah mata angin, melainkan menghadap ke arah kiblat. Hal ini sangat penting disampaikan dan dipahami agar tidak salah paham ketika kita berada di negara lain. Baiklah, jadi kembali kepada masalah puasa tadi. Walaupun di Saudi Arabia tempatnya Bukit Arafah, tempatnya amalan wukuf Arafah itu sudah mendahului Arafahnya Indonesia, maka kita yang berkeinginan puasa Arafah harus tetap mengikuti hukum Indonesia, di mana Indonesia menetapkan awal Dzulhijjah kemarin tanggal 8 Juni, sehingga jatuh Arafahnya adalah hari ini. Tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Tanggal 16 Juni Arafahnya. Puasa kita kalau Arafah ya hari ini, bukan kemarin. Nah, di sini dijelaskan ada hadis juga tentang puasa. Ini indahnya baginda Rasul dalam menyusun kata, di mana ini juga menunjukkan bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap apa yang diucapkan oleh baginda Rasul bukanlah dari hawa nafsunya, melainkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa wahyu. Hanya saja ungkapan-ungkapannya itu dari Rasulullah. Dikatakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'alallahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa hari Arafah, Rasulullah menyebutkan yaum. Yaum artinya hari, hari artinya masa atau waktu. Yakni puasa ini terikat dengan masa dan waktu. Arafata, hari Arafah. Kita tahu Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Andai kata Rasul tidak menyematkan kata yaum, langsung siyamu Arafata, puasa Arafah, maka mau tidak mau, karena Arafah itu terkait dengan tempat dan amaliyah yang ada di Arafah,
mau tidak mau, jika kita mau berpuasa Arafah harus mengikuti di mana Bukit Arafah itu ada, yakni di Arab Saudi. Tapi indahnya Rasulullah, adilnya Rasulullah menyematkan kata yaum, sehingga bermakna puasa hari Arafah, puasa di mana waktu dan tempat itu ada, yakni puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dititik beratkan kepada tanggalnya, karena tanggal itu berkenaan dengan waktu, bukan tempat. Sehingga ini bermakna dimanapun kita berada, di negara manapun kita berada, walaupun negara yang kita tempati untuk berdomisili itu beda harinya, dalam hal ini adalah Arafah dengan Saudi Arabia, maka kita harus mengikuti hari penetapan kalender di daerah di mana kita berada. Ini indahnya bahasa Arab, luar biasanya Rasulullah. Ini termasuk salah satu sifat rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Sampai hal segini yang dimungkinkan akan menimbulkan perbedaan dibahas oleh Rasulullah. Sehingga ketika terjadi perbedaan awal bulan, perbedaan hari raya, perbedaan puasa, Arafah dan sebagainya, itu sangat dimaklumi apabila telah memenuhi persyaratannya. Puasa hari Arafah itu bisa melebur dosa 1 tahun sebelumnya. Tahun 2023 dilebur, dihapus, diampuni oleh Allah dosa kita selama setahun. Wasanah allati ba'daha, dan 1 tahun yang akan datang, orang yang berpuasa di hari Arafah ini akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa selama 1 tahun ke depan. Bahasanya yang tepat seperti itu. Bukan diampuni dosa setahun yang akan datang. Ini khawatirnya kalau diterjemahkan, puasa 1 hari Arafah itu diampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan diampuni dosa 1 tahun ke depan. Kalau dikatakan diampuni, sudah diampuni dosa 1 tahun yang akan datang, khawatir dipelintir, disalahpahami, halah 1 tahun ke depan kan dosa saya sudah diampuni, maka orang yang ini kalau nggak mendapatkan hidayah, ya sudah selama 1 tahun ini saya akan berbuat banyak dosa. Kan sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka ketika terjemahan disampaikan dosa 1 tahun yang akan datang sudah diampuni, ini bahaya. Maka baiknya digeser terjemahan itu menjadi dan 1 tahun yang akan datang, orang yang melakukan puasa di hari Arafah terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Jadi belum sampai berbuat dosa, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau seumpama sudah diampuni 1 tahun ke depan, khawatirnya disalahpahami. Wong generasi anak sekarang sukanya menggunakan tafsir jalan lain, bukan menggunakan tafsir jalan lain. Mirip kan? Kalau yang kita pelajari sekarang kan tafsir jalan lain. Kalau generasi muda sukanya menggunakan tafsir jalan lain. Ada ayat Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah mendekati perbuatan zina. Itu tafsir Jalalain jelas. Yang mendekatkan ke zina apa? Pacaran, ya kan? Zina berawal dari pertemuan laki perempuan yang bukan mahramnya, sama-sama sukanya. Kalau sudah sama-sama sukanya, belum nikah, bahayanya di mana? Pacaran. Kalau pacaran sudah saling ketemu, bahaya di mana? Tangan ini sukanya meraba. Kalau tangan suka meraba, dibiarkan sama lawan jenisnya, akan meraba kemana-mana. Kalau sudah meraba kemana-mana, tergugah syahwatnya, maka sesuatu itu akan mengarah kepadanya, yaitu perbuatan zina. Itu dilarang semua oleh Al-Quran, oleh tafsir Jalalain.
Jadi mulai kissing, rangkulan, remas-remas dan sebagainya dilarang. Yang sebelum zinanya sudah dilarang oleh Al-Quran. Di antaranya melalui tafsir Jalalain. Kalau tafsir jalan lain beda lagi nafsirnya. Kan yang dilarang zinanya apa? Berarti pacarannya nggak apa-apa loh. Ini tafsir jalan lain namanya, ya. Jangan begitu tafsir jalan lain. Kita ngajinya tafsir jalan lain. Itu sering sekali anak-anak zaman sekarang yang dilarang kan zinanya. Sama seperti jangan dekat-dekat rel kereta api agar tidak tertabrak kereta api. Biar selamat langsung saja naik ke atas kereta apinya. Sama, nggak boleh dekat-dekat zina. Biar aman langsung melakoni zina. Nauzubillah min dzalik. Tafsir jalan lain. Jangan sampai diikuti hal semacam itu, ya. Kita tafsir Jalalain, bukan tafsir Jalalain. Masya Allah, itu anak-anak sekarang perlu diwaspadai. Apalagi gurunya sekarang banyak yang berguru kepada Syekh Google dan Al-Allamah YouTube yang kadang-kadang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Nah, itu kembali kepada hadis tadi. Kemudian wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Setelah Dzulhijjah ada Muharram. Di dalam Muharram ada Yaum Asyura, hari ke-10. Ini juga ada anjuran puasa. Puasa adalah pada hari 10 bulan Muharram itu bisa melebur dosa 1 tahun sebelumnya. Ini adalah motivasi Rasulullah kepada umatnya agar tidak meninggalkan kesunahan-kesunahan perbuatan baik yang diantaranya berpuasa sunnah di hari-hari tersebut. Sehingga saking istimewanya hari-hari yang disebutkan dalam hadis tadi, beliau menyebutkan beberapa keistimewaannya, di antaranya dosa-dosa kita bisa dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok insya Allah mudah-mudahan sepertinya Indonesia sepakat dan serempak hari raya Idul Adhanya sama-sama Senin besok 17 Juni. Kalau informasi di internet saya dapati antara NU, Muhammadiyah dan pemerintah insya Allah serempak Idul Adhanya 17 Juni besok, kecuali beberapa kelompok tertentu kadang-kadang yang sudah duluan, dan itu hanya ada di Indonesia. Kadang-kadang perbedaan sampai ada 7 perbedaan seminggu penuh itu. Dan ini kok alhamdulillahnya walaupun ada perbedaan seperti itu terbilang Indonesia masih damai sentosa. Ini luar biasanya, dan insya Allah sepertinya Indonesia ini salah satu negara yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga Indonesia ini mulai disoroti negara Islam dunia untuk dijadikan negara Islam percontohan dalam praktek keagamaan, karena dinilai praktek keagamaan Islam di Indonesia ini adalah praktek agama Islam yang moderat, kalau ke kanan nggak terlalu, kalau ke kiri juga nggak terlalu, hidupnya damai, alhamdulillah. Setelah itu besok Idul Adha. Ini yang perlu sedikit saya sampaikan sebelum nanti kita kembali ke tafsirnya. Sunnahnya adalah kita berkorban bagi yang mampu. Berkorban itu sunnahnya disembelih sendiri oleh si pengorban. Jika tidak berkemampuan, maka bisa minta tolong kepada orang lain untuk memotongkan hewan kurbannya. Lah karena merasa kesulitan mencari pemotong atau penyembelih hewan kurban, maka seperti masjid dan mushola membentuk kepanitiaan Idul Kurban. Setiap kali kita mau tolong orang lain untuk menyembelihkan hewan kurban kita, itu kan memerlukan jasa. Tidak hanya syukur memotong dan menyembelih saja, kan sekalian memotong-motong, mengelola, mengemas dan membagikannya. Itu perlu jasa.
Sehingga wajar jika panitia kurban itu mengeluarkan biaya administrasi penyembelihan sampai pembagian hewan kurban sekian ratus ribu. Katakanlah seperti di masjid kami, kalau hewan sapi biaya administrasinya mulai penyembelihan, pengemasan sampai pembagian itu 500 ribu. Kalau kambing 100 ribu. Dan itu perlu diedukasikan kepada jamaah calon pengorban. Kadang-kadang ada yang nyeletuk, sudah dikasih kambing masih dimintain bayar. Kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Perlu diketahui dan disampaikan, biaya administrasi itu bukan untuk panitia, tapi untuk operasional mulai penyembelihan sampai pemotongan pembagian kepada yang berhak. Karena hewan korban itu mulai ujung tanduk sampai ujung kaki luar dalam harus tersampaikan semuanya kepada yang berhak. Tapi kadang-kadang menemukan kendala panitia kurban itu ketika dihadapkan dengan kepala sapi dan kulitnya. Nah, itu urusan panitia kurban masing-masing. Di beberapa masjid dan kepanitiaan kurban itu menjadi kendala. Perlu diingat, panitia dan si pengorban tidak boleh menjual kulit dan kepala hewan kurban. Karena itu akan meniadakan pahala kurbannya dan akan berubah menjadi sedekah biasa. Sehingga beberapa kepanitiaan Idul Kurban itu punya siasat-siasat bagaimana sekiranya tetap hewan kurban sah dianggap sebagai hewan kurban. Makanya ada semacam ikrar bagi panitia penerima hewan kurban kepada para pengorban, disampaikan terus terang, kalau panitia tidak bisa mengelola kepala dan kulit, maka kami serahkan kepada pengorban. Diserahkan, diterima. Setelah diterima, baik, kami terima panitia kepala dan kulit hewan kurban kami, bagian kami si pengorban. Karena si pengorban kan disunahkan juga ikut makan hewan kurbannya maksimal 1/3. Nah, kemudian kalau seumpama nggak berkenan si pengorban itu, kami terima, tapi kami sedekahkan kembali kepada panitia kepala dan kulitnya, baik kepala kambing maupun sapi, baik kulit kambing maupun kulit sapi, kami sedekahkan kembali. Nah, ketika sudah disedekahkan kembali oleh si pengorban kepada panitia, maka kepala dan kulit hewan kurban tadi bebas, terserah panitia apakan, opo dimasak, dipecel dan sebagainya, terserah. Nah, itu salah satu siasatnya. Nah, saya yakin kalau masjid sini sudah mengikuti banyak pelatihan tentang kurban, insya Allah sudah sangat pas. Monggo warga sekitar yang mau berkorban di Masjid Asgawamal dipersilakan. Sampun dibuka nih penerimaannya. Sampun, mudah-mudahan banyak yang berkorban hari ini sehingga mereka-mereka yang belum berkemampuan bisa menikmati bersama-sama. Jika hari raya Idul Fitri kita membahagiakan orang fakir miskin dengan zakat fitrah dan zakat mal, maka Idul Adha ini saatnya kita membahagiakan fakir miskin dan orang-orang yang berhak dengan berbagi daging hewan kurban kepada mereka yang gizinya luar biasa. Mudah-mudahan yang berkorban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sedikit untuk menggugurkan kewajiban kajian tafsirnya, mau nggak mau akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
رشدا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Saya baca sepenggal aja, kita jelaskan juga seperlunya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha setuhuni Gusti Allah iku la yastahyi ora wirang, ora isin, tidak malu ayat riba yen to ndadeaken sapa Allah, yaj'ala tegese ndadeaken sapa Allah masalan ing perumpamaan. Utawi lafat masalan iku maf'ulun dadi maf'ul dadi objek awalun kang kawitan. Ma ba'udatan masalam ma contone perkara. Utawi ma iku nakiratun isim nakirah mausufatun kang disifati bima kelawan kalimah ba'daha kang sakwise ma. Utawi ma iku maf'ulun dadi maf'ul sanin kang kaping pindho. Ai tegese ayya masalin ing endi-endine perumpamaan kana kang ana apa masal kang tinemu apa masal. Au zaidatun utamane iku mazaidah litakidil khisati krana nguwataken tingkah. Fama mongko utawi kalimah ba'daha kang ana ing dalem sawise ma iku al maf'ul dadi maf'ul asani kang kaping pindho. Ba'udatan ing nyamuk. Utawi ba'udatan iku mufradul ba'udi bentuk mufrate lafat al ba'ud wa huwa hale utawi al ba'ud iku sihorul bukti cilik-cilike kuman to kutu. Fama mongko ing hewan fauqaha kang sak ndukure ba'udah. Ai tegese akbaro kang luwih gedhe minha saking ba'udah. Ai la yatruku tegese ora ninggalaken sapa Allah bayanahu ing keterangane ma. Lima perkara fihi kang ana ing dalem ma minal hukmi saking hukum pun niki mawon. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa malu menjadikan seekor nyamuk yang ketika turunnya Al-Quran nyamuk itu disinyalir hewan terkecil ketika itu menurut sains atau ilmiah. Karena ketika itu belum ditemukan alat teknologi canggih untuk mendeteksi hewan terkecil. Nyamuk yang tahun itu dikatakan hewan terkecil, wa ma fawqaha. Nah, Allah Ta'ala mengiringi kata-kata ba'udah yang zaman itu dianggap paling kecil, wa ma atau hewan yang lebih kecil lagi dari ba'udah. Dan sekarang sudah ditemukan hewan terkecil yaitu bakteri. Ada yang terkecil, pokok semakin ditemukan terkecil maka Allah pun mengatakan perumpamaan itu. Nah sekarang yang dijelaskan oleh ba'udah, nyamuk yang menurut kebanyakan manusia, bahkan mungkin seluruh manusia dan hewan merupakan hewan yang sangat menyebalkan. Nyamuk ya, hewan yang sangat mengganggu, hewan yang sangat merugikan. Allah tidak merasa malu mengangkat nyamuk yang ternyata Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika nyamuk itu diteliti, ditelaah, subhanallah, nyamuk sekecil itu ketika di zoom sampai 400 kali
Di kepalanya itu ternyata ada 100 mata. Luar biasa. Di mulutnya ada 48 gigi, sekecil itu. Di dadanya ada 3 jantung. Luar biasa. Nyamuk. Dia mempunyai 6 alat pisau yang digunakan untuk menyengat, nyedot darah hewan atau manusia yang di dalam ada darahnya. Keempat pisau itu untuk menyayat pori-pori tubuh manusia agar ada lubangnya. Kemudian yang keduanya itu untuk membulat tengah. Jadi ada alat pisau yang dimiliki nyamuk, 4 pisau itu untuk melukai kulit bagian dalam, bagian luar. Kemudian ada alat khusus untuk merobek yang bagian dalam. Ini luar biasa penelitian ilmiah tersebut. Nyamuk sekecil itu. Dan ketika nyamuk menghisap darah manusia, itu seolah-olah terhipnotis. Tiba-tiba langsung lemas manusia tidur. Kita bayangkan, andai kata nyamuk itu moro-moro diciptakan Allah menjadi nyamuk besar sebesar kita, ndahnya akan cepat mati manusia. Untungnya nyamuk itu kecil-kecil. Yang nyamuk agak gede sedikit aja, seperti malaria, nyamuk malaria. Apa namanya? Aedes aegypti namanya, nyamuk malaria. Itu saja sudah menimbulkan penyakit demam berdarah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun nyamuk faktanya seperti itu, ternyata nyamuk itu juga bisa menjadi sumber rezeki banyak orang. Loh kok sakit sah? Bagaimana tidak? Gara-gara nyamuk muncullah berbagai macam pabrik obat anti nyamuk. Gitu. Jenenge obat nyamuk baygon, obat nyamuk obat nyamuk macam-macam lagi. Dan pabrik itu membutuhkan tenaga-tenaga yang luar biasa jumlahnya. Bisa jutaan. Bisa jutaan manusia dihidupi gara-gara nyamuk. Itu kalau kita mau tafakkur saat, merenung sesaat. Sehingga nggak salah dunia tasawuf mengatakan tafakkur sa'atan khairun minal ibadah fi alfisana. Merenung yang positif sesaat saja itu bisa dinilai lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini bukan secara matematis dulu. Artinya kemanfaatan seseorang untuk meneliti, mengadakan penelitian sesaat secara ilmiah ini, itu manfaatnya selama hidup. Kita selama ini kan, mohon maaf ya, saya sering sekali melihat nyamuk itu ramai kan. Sesuatu yang menyakitkan, memang betul menyakitkan, mengganggu kenyamanan tidur, memang betul. Tapi ayo coba sesekali kita melihat positifnya nyamuk. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan kalau nyamuk sama enggak ada? Jutaan. Kalau nyamuk enggak ada, pabrik-pabrik pembuat obat anti nyamuk gulung tikar semuanya. Ribuan katakanlah, kalau enggak sampai jutaan di PHK semua. Apa yang terjadi? Ketika orang yang banyak nganggur, nyopet, jambret, nyuri, nyolong dan sebagainya, gara-gara nyamuk entek. Makanya kita bersyukur Allah Ta'ala masih menciptakan nyamuk. Ini artinya apa? Allah Ta'ala melalui ayat ini secara implisit mengajarkan kepada kita, janganlah selalu kita melihat casing atau zahir makhluk lain saja, tapi lihatlah di balik itu.
Coba kita terapkan kacamata positif setiap kali kita melihat atau menilai apapun selain diri kita. Sehingga guru-guru kita mengajarkan kepada kita, ayo biasakan berhusnuzon. Nyamuk yang sehina, yang senakal, yang sehat itu ternyata di balik itu masih banyak memberikan manfaat kepada kita. Bahkan nyuwun sewu, mohon maaf, guru kita juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berhusnudzon, walaupun nyuwun sewu, mohon maaf, kepada orang yang zahirnya berbuat minuman keras, zina, zahirnya seperti itu. Kita nggak boleh suudzon, nggak boleh mencaci memaki. Justru anjurannya adalah mendoakan. Ya Allah, berilah dia hidayah agar bertaubat, menjauhi hal-hal yang maksiat. Karena ada suatu kisah dulu di suatu perkampungan, ada pasangan suami istri yang laki-laki setiap hari itu zahirnya diketahui oleh warga secara umum, setiap hari pergi ke tempat perkumpulan orang-orang minuman keras, judi. Setiap hari, setiap malam selalu pergi ke tempat perkumpulan wanita pezina. Setiap hari seperti itu, sehingga terkenal di warganya, orang ini adalah ahli maksiat, orang ini ahli peminum, orang ini ahli zina. Sampai pada akhirnya meninggal si orang misterius ini, meninggal di jalanan, dibiarkan oleh warga. Tidak ada yang ngurus. Dia muslim, nggak ada yang ngurus. Sudah pernah istri yang menegur, Bang, kenapa abang nggak berhenti saja dari kebiasaan abang setiap hari pergi ke tempat prostitusi, setiap hari pergi ke tempat orang-orang yang mabuk? Apa katanya? Suatu hari pernah dijelaskan istrinya, Dek, saya pergi ke tempat orang-orang yang mabuk dengan membawa banyak uang. Saya pergi ke sana membeli minuman keras semampu uang yang saya bawa. Kemudian saya bawa minuman keras itu, saya buang ke toilet. Alhamdulillah, hari ini aku bisa meminimalisir orang muslim yang mabuk-mabukan dengan mengurangi fasilitas minuman keras yang saya beli, kemudian saya buang. Kemudian ketika saya pergi ke rumah zina, saya bawa uang sebanyak mungkin. Saya datang ke rumah zina, saya ambil perempuan satu, saya kasih uang, kemudian saya suruh pulang ke rumahnya. Alhamdulillah, hari ini saya meliburkan satu orang tidak berbuat zina. Itu suatu hari istrinya bilang, dijawab seperti itu. Pada akhirnya meninggal. Tapi orang kan melihat dohirnya saja. Karena pada umumnya kita kan melihat casing. Kita suka tergoda dengan casing, dengan penampilan, dengan dohir. Ya wajar, kita manusia bukan malaikat. Nahnu nahkumu bil zahir, kita manusia melihat dohirnya saja. Wallah yahkumu bis sarair, Allah yang mengetahui rahasia seseorang. Maka dari itu, karena kita tidak bisa mengetahui rahasia seseorang, guru-guru kita mengajarkan agar berhusnudzon. Ketika mati warga sekampung, gak ada yang ngurus. Sampai datanglah seorang raja yang nyamar jadi warga biasa, berpenampilan biasa, mengetahui mendapati salah satu warganya mati kok gak ada yang ngurus. Raja ini sama pengawalnya tanya-tanya ke warga, kenapa orang ini mati gak ada yang ngurus? Enggak. Begitu orang melihat langsung pergi, lihat pergi.
Karena warga mengetahui kalau orang yang mati ini ahli maksiat. Akhirnya sang raja melalui pengawalnya suruh mencari tahu di mana rumah dan keluarga orang ini. Setelah diketahui, akhirnya pengawal raja disuruh mengangkat, membawa ke rumah si keluarga laki-laki yang mati ini. Begitu ketemu istrinya, ditanyai oleh raja, memang apa yang dilakukan oleh suami Anda sehingga orang kampung pun tidak mau mengurusi jenazahnya? Diceritakanlah oleh istri kalau kebiasaan sehari-harinya suaminya selalu mendatangi perkumpulan orang-orang yang mabuk dan perkumpulan perempuan-perempuan zina. Tapi dia pergi ke tempat mabuk, dia pergi ke tempat zina bukan untuk mabuk dan minum-minum keras, bukan untuk berbuat zina, melainkan dengan uang dan kekayaannya suami saya membeli minuman keras untuk dibuang, membeli perempuan pezina untuk diberhentikan. Masya Allah. Mendengar seperti itu sang raja nangis sejadi-jadinya. Dia warga yang biasa, dengan sedikit kemampuan uangnya mampu menghentikan perbuatan maksiat di kampungnya. Saya seorang pemimpin, saya seorang raja, belum mampu. Nangis rajanya, tersentuh dengan kelakuan itu. Langsung pada akhirnya pengawal itu disuruh memandikan, menyolati dan menguburkan serta mengajak beberapa warga. Setelah itu sang raja baru bercerita kepada warganya, baru menyadari dan menyesal warganya. Ternyata orang yang zahirnya adalah ahli maksiat, faktanya beliau ahli ibadah, penyelamat pelaku maksiat. Nah, dari kisah semisal ini kita dianjurkan untuk berhusnudzon. Berawal dari nyamuk yang menggigit kita, menyakitkan, merugikan kita, ternyata di balik nyamuk memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika agak melewati batas yang biasanya jam 5:30, 5:30 sekarang jam 6:45. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapapun yang puasa hari ini dan akan berkorban besok, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.